Baik, perkenalkan nama saya Desi Asmita. Di sini saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata dan Fikih Muamalah. Mengapa di sini saya gabungkan? Karena untuk kontrak perkuliahan itu sama, ya. Jadi cukup saya memberikan satu link saja seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Hukum Perdata dan untuk mata kuliah Fikih Muamalah. Fikih Muamalah 2. Oke. Sistem perkuliahannya. Jadi, perkuliahan kita dilaksanakan secara daring, yaitu dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut ini, di antaranya WhatsApp Group, ya. Jadi, dari WhatsApp Group ini kita akan berdiskusi, kita akan berbincang, ngobrol, dan berdiskusi mengenai materi kita di hari tersebut, ya. Kemudian juga menggunakan aplikasi YouTube, di mana nanti saya akan memberikan link kepada adik-adik mahasiswa semuanya untuk menyimak, ya, untuk menyimak dan menerima materi kuliah kita. Dan di YouTube ini nanti adik-adik juga akan mendapatkan tugas, dan itu akan saya jelaskan nanti di bawah. Kemudian melaksanakan kuliah juga dengan Adlink. Jadi di sini kita tidak pakai Zoom, tapi kita memakai Adlink, ya. Oke, lanjut. Nah, penilaian. Jadi penilaian kita lakukan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran itu 10%, kemudian tugas 20%. Yang tugas ini saya bagi, yaitu 10% untuk mengerjakan resume dan 10% lagi mengerjakan tugas kelompok, ya, berupa presentasi makalah seperti itu. Kemudian diskusi 10%, kemudian UAS atau ujian akhir semester itu 30%, nanti kita akan ujian melalui Google Form. Kemudian ujian tengah semester 20% dan perilaku 10%. Nah, mengenai kehadiran pada perkuliahan daring ini diharapkan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Yang pertama, berada di ruangan kuliah daring, artinya adik-adik sudah standby di grup WA paling lambat 15 menit dari waktu kuliah yang dijadwalkan. Jadi usahakan jangan datang telat, ya, karena nanti di awal saya pasti akan menyuruh adik-adik semua untuk mengisi absen terlebih dahulu, dan jangan sampai telat 15 menit, karena kalau sudah telat 15 menit maka absen tersebut tidak dianggap lagi. Oke. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti dan menyimak materi kuliah berdasarkan link yang diberikan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya akan membagikan link kepada adik-adik semua untuk menyimak dan mengikuti perkuliahan, ya. Jadi diharapkan semua wajib untuk menyimak menyimak materi yang saya berikan. Nah, di situ adik-adik mahasiswa wajib meninggalkan jejak. Supaya apa? Supaya saya mengetahui bahwa kalian sudah menyimak video tersebut. Nah, bagaimana cara meninggalkan jejaknya? Yaitu dengan berkomentar, ya, berkomentar positif, memberi tanggapan seperti itu. Dan saya harap semuanya mengisi di bagian kolom komentar, ya, karena saya akan melihat keaktifan, akan melihat keseriusan kalian dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian yang ketiga, menghadiri perkuliahan daring minimum 10 kali pertemuan dari total 16 pertemuan. Jadi kalau seandainya adik-adik tidak sampai 10 kali, hanya 9 kali masuk dan 7 kalinya tidak masuk, maka dengan berat hati saya tidak akan mengizinkan adik-adik untuk ikut ujian. Seperti itu. Jadi usahakan kalaupun tidak hadir, jangan sampai bolong 6 kali, ya. Oke, lanjut tugas kelompok.
Nah, di mana tugas kelompok ini? Mahasiswa akan dibagi menurut kelompok dan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mendapat satu tema sesuai dengan silabus. Jadi nanti saya akan membagi satu judul kepada adik-adik semua untuk dikerjakan. Ya, saya akan membagi kelompoknya dan bisa bekerja sama. Kemudian yang kedua, menyusun materi dalam PowerPoint serta mempresentasikan dalam bentuk video sesuai dengan tema yang telah dipilih. Jadi adik-adik buat PowerPoint serta nanti dipresentasikan dalam bentuk video. Karena kalau di kelas kan kita presentasi di kelas, tapi ini tetap presentasi tapi dalam bentuk video. Ya, buat PowerPoint-nya dulu, buat materinya dulu, kemudian jelaskan melalui video. Kemudian yang ketiga, mengirimkan tugas video kepada dosen 2 hari sebelum hari yang dijadwalkan. Jadi misalnya, hari ini hari Kamis, ya. Nah, berarti di hari Selasa, kalian harus mengirimkan tugas tersebut kepada saya. Untuk apa? Untuk saya buatkan linknya dan saya masukkan ke YouTube. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa langsung klik link tersebut. Seperti itu. Jadi ingat, 2 hari sebelum kalian presentasi sudah kirim bahannya ke saya. Ya. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelompok wajib ikut serta dalam penyelesaian tugas. Jadi, saya tidak mau hanya 1 orang atau 2 orang yang kerja, tapi semua anggota dalam kelompok tersebut harus ikut membantu, harus ikut kerja, harus ikut serta dalam pembuatan video tersebut. Ya, dalam mempresentasikannya harus sama-sama. Kemudian yang kelima, memfasilitasi dan menjalankan diskusi di grup WA dengan baik dan sehat. Jadi nanti 1 orang anggota kelompok akan menjadi protokol. Ya, akan menjadi MC, akan menjadi protokol di mana dia yang akan mengatur jalannya diskusi di grup WA tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, hindari plagiasi dan dapat mempertanggungjawabkan isi dari video tersebut. Jadi jangan coba-coba ambil video orang, kemudian kumpulkan. Saya tidak mau. Tapi usaha buat sendiri, pahami apa yang telah kalian buat. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Diskusi. Nah, diskusi yang akan saya nilai yaitu keaktifan dalam berdiskusi di grup WA. Jadi saya tidak mau grupnya itu diam-diam saja, tidak aktif. Ya, dan berilah pertanyaan serta tanggapan positif. Oke. Jangan pertanyaan kita itu menjatuhkan teman kita, jangan pertanyaan kita itu untuk ngetes-ngetes aja. Jangan tanggapan kita itu negatif, terus mengejek, jangan seperti itu, tapi berilah pertanyaan serta tanggapan itu dengan positif. Kemudian, diskusilah hal-hal yang penting dan bermanfaat. Ya, jangan diskusi yang tidak bermanfaat, jangan debat-debat yang tidak manfaat, tapi di grup WA itu harus berdiskusi yang penting dan yang bermanfaat. Kemudian, merespon serta menyimak video yang diberikan sebagai mata kuliah serta meninggalkan jejak bahwa sudah menyimak dengan baik. Ini maksud saya meninggalkan jejak. Jadi, saya akan melihat bahwa kalian sudah merespon dan menyimak video saya, video yang telah saya berikan, dengan cara kalian meninggalkan jejak. Ya, dalam bentuk komentar. Ya, dalam bentuk komentar. Nah. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adik-adik, jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan kita laksanakan dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8
Dan ujian akhir semester akan kita laksanakan di pertemuan ke-16, yaitu terakhir, ya. Dan kedua, materi yang akan diujiankan dalam UTS dan UAS adalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya tidak mungkin kasih soal yang belum kita pelajari, ya. Kemudian, UTS dan UAS dilaksanakan sesudah mengumpulkan tugas resume. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal kali tadi bahwa tugas ada 20%, ya. 10 untuk tugas pribadi dan 10 untuk tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok sudah jelas saya akan memberikan judul dan adik-adik mahasiswa buat PowerPoint serta mempresentasikannya dalam bentuk video, ya. Sedangkan tugas pribadi ini adalah dalam bentuk resume. Jadi, saya harap setiap kali pertemuan, setiap kali saya memberikan materi, adik-adik tulis poin-poin pentingnya, tulis catatan-catatan kecil, yang nanti resume tersebut akan saya kumpulkan di akhir atau di sebelum ujian kita. Misalnya kita ujian tengah semester kan di pertengahan kuliah, yaitu di pertemuan ke-8. Berarti adik-adik mahasiswa harus mengumpulkan resume dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya. Nah, begitu juga ketika akan ujian akhir semester. Dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 kumpulkan. Jadi, buat catatan tersebut yang sebenarnya itu tujuannya untuk kalian juga, supaya kalian benar-benar paham dengan materi yang kita diskusikan. Ya, karena saya yakin kalau saya tidak memaksa seperti ini, maka hanya 1-2 orang saja yang paham dan mengerti. Ya, jadi resume ini wajib. Nilainya adalah 10%. Ya. Jadi resume ini dikumpul sebelum kita ujian. Ya, berarti di pertemuan ke-8 sebelum ujian kumpulkan resume. Nanti akan saya kabarkan lagi kapan waktu pengumpulannya. Oke, selanjutnya, tidak diperkenankan untuk meniru pekerjaan orang lain ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Artinya apa? Tidak boleh nyontek. Ya. Kemudian, mampu mempertanggungjawabkan isi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan diharapkan ketika adik-adik mengisi soal ujian, apa yang ditanya itu yang dijawab. Ya. Kalau disuruh jelaskan, jelaskan. Jangan ketika dikasih soal jawabnya iya atau tidak. Itu bukan jawaban anak kuliah, tetapi itu jawaban anak SD, ya. Oke, selanjutnya ujian akan dilaksanakan menggunakan Google Form. Oke, lanjut. Ya. Perilaku, etika atau sopan santun ini merupakan poin penting. Ya, karena banyak sekali mahasiswa seperti melupakan etika, melupakan sopan santun. Ya, jadi yang pertama, walaupun kita kuliah daring, tetap berpenampilan sopan, rapi, dan menutup aurat. Jadi kalau bisa, ketika kalian kuliah, benar-benar kuliah. Ya, jangan ketika kalian kuliah sedang tiduran, atau sedang dipajak, atau sedang di jalan, tapi ketika waktu kuliah itu benar-benar kalian kuliah. Ya, anggaplah ini seperti kuliah tatap muka, seperti itu ya. Nah, jadi jangan sepilih terhadap kuliah daring ini. Kemudian, memberikan respon serta komentar yang baik di dalam grup WA ataupun grup YouTube. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi, berilah komentar dengan respon yang baik ya, jangan beri komentar negatif. Kemudian, tidak diperkenankan bercanda berlebihan dalam grup WA. Grup itu untuk belajar, bukan untuk bercanda berlebihan. Jika kalian ingin bercanda, maka buat grup lain. Ya. Satu lagi, ketika kalian chat saya atau chat dosen lain,
pakai adab yang sopan. Bagaimana tata cara kita menyapa seseorang. Jangan mau ngomong sesuatu atau mau bilang sesuatu, P dulu pertama. P. Saya juga nggak tahu sejak kapan Assalamualaikum itu bisa diganti dengan P. Dan saya harap tidak ada mahasiswa-mahasiswa di hukum ekonomi Islam ini yang mempunyai adab seperti itu. Jadi tetap di awal ketika sebelum chat ucapkan salam, kemudian utarakan maksud dan tujuan kalian chat dosen tersebut apa, seperti itu. Oke. Ini adalah kontrak-kontrak perkuliahan kita. Semoga kita bisa komitmen bersama terhadap kontrak perkuliahan ini. Jadi, saya ulangi kembali mengenai penilaian. Jadi, penilaian kita akan kita lakukan dengan 6 poin. Yang pertama, kehadiran 10%. Ingat yang saya jelaskan tadi, apabila tidak hadir apabila tidak hadir 6 kali dari 16 kali pertemuan, maka tidak boleh mengikuti ujian, ya. Kemudian yang kedua, tugas 20%. Tugas ini terbagi menjadi 2, yaitu tugas kelompok 10% dan tugas pribadi 10%. Tugas pribadi dalam bentuk resume, sedangkan tugas kelompok dalam bentuk presentasi dari video, ya. Kemudian yang ketiga, diskusi. Nilai diskusi ini adalah 10%. Diskusi dari grup WA serta diskusi di komentar YouTube, ya. Kemudian yang keempat, ujian akhir semester 30% akan kita laksanakan melalui Google Form. Kemudian ujian tengah semester akan kita laksanakan juga melalui Google Form. Kemudian terakhir adalah perilaku, ya, perilaku adabnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai kontrak perkuliahan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke grup WA atau di komentar YouTube ini, ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.